RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Mutiara Pagi dan Ceramah Agama Islam. Pendengar, edisi hari ini kita temanya sangat menarik ya. Pendengar, yaitu teman yang baik, rezeki besar kita. Terkadang kita memandang rezeki hanya dari sebuah materi begitu ya, padahal rezeki tidak melulu soal materi. Nah, kali ini kita akan membahas rezeki besar. Salah satunya yang diberikan Allah adalah memiliki teman yang baik. Lalu bagaimana itu teman yang baik dalam Islam? Dan saat ini sudah hadir Pak Ustadz Mahmud Al-Qosim, yang mana kita akan belajar bersama-sama dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih nih Pak Ustadz untuk hari ini sudah meluangkan waktu di Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam. Pendengar sudah menanti nih Pak Ustadz. Kali ini adalah terkait rezeki begitu Pak Ustadz ya, yaitu adalah teman yang baik. Mungkin kita bisa berteman dengan siapa saja begitu ya, tapi ternyata memiliki teman yang baik ini juga merupakan rezeki yang besar dari Allah begitu Pak Ustadz ya. Nah, lalu bagaimana nih Pak Ustadz dalam Islam terkait hal ini? Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Al-ayah Hamabad. Keramat Adim, Hadratul Kiram, segenap para ulama, para kiai dimanapun berada, para pendengar RRI Palangkaraya. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Kita diberi kesehatan. Yang pertama, nikmat iman, Islam dan sehat merupakan suatu anugerah yang terbesar sehingga kita sampai saat pagi ini bisa bangun, bisa beribadah, dan tentunya dalam keadaan hati yang selalu connect, hati yang selalu ilallah, yang membuat kita ikhlas, sabar, dan berharap dalam kehidupan berakhir husnul khotimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang membawa kita minad dhulumati ila nuril Islam, yaitu membawa kita dari jalan kegelapan zaman jahiliyah, zaman yang dimana seseorang selalu di dalam situasi yang gelap, dalam arti untuk tauhidnya, dalam arti untuk kebaikannya. Kita dibawa kepada jalan Islam, yaitu Islam selamat, yang kita berharap selamat dunia dan akhirat. Mendengar RRI Palangkaraya dimanapun berada, pada hari ini memang kita membahas tentang bagaimana teman adalah salah satu rezeki yang besar, yang luar biasa. Karena kita mengetahui kalau ngomong materi, rezeki itu bisa dari teman, bisa dari saudara, bisa dari orang-orang sekitar kita. Teman yang baik sangat penting dalam hidup. Kita tahu sejarah pertama ketika Nabi Adam diciptakan, fasilitas luar biasa di surga itu ada, tinggal makan, tinggal nikmati surga. Tapi lama-kelamaan Nabi Adam ini termenung dan harus berpikir bagaimana nikmat Allah yang luar biasa, sehat, beriman, fasilitas semua dipenuhi di surga, tapi Nabi Adam galau. Akhirnya ditegur sama Allah, ada apa Adam? Nah, ternyata muncul naluri manusianya, karena memang diciptakan sebagai manusia. Dia mempunyai fitrah, mempunyai keinginan hidup bersosial, itu sudah dipasang di dalam ibarat manusia ini, mempunyai aplikasi hidup bersama, aplikasi hidup bersosial. Makanya muncul ketika Nabi Adam ini dalam kesendirian. Nah, intinya minta teman. Ya, alhamdulillah Allah paham,
Allah yang menciptakannya. Diambillah dalam tarikh Nabi riwayat itu sebutkan bahwa diciptakan perempuan dari tulang rusuk, makanya menjadilah teman siapa Nabi Adam yang kita kenal dengan nama Ibu Hawa, itu menjadi teman hidupnya sampai akhirat, sampai dunia, dan nantinya bahkan kembali ke akhirat lagi. Nah, dari sejarah itu kita ketahui bahwa sangat penting bahwa kita naluri kita berteman, naluri kita bersama. Makanya penting bagi Islam ini bagaimana akal kita dimodali sam'a wal absar wal afidah, dibekali pandangan, pendengaran, dan afidah, itu bisa dikatakan akal atau hati, bisa memilih teman yang baik. Karena aset luar biasa, bisa merubah pola pikir, pola hidup, dan pola tujuan hidup. Kalau kita bisa memilih teman yang baik, makanya akan baik. Tapi kalau kita sudah salah pergaulan sejak kecil, anak kecil kita tahu mulai SD, SMP, SMA itu kalau sudah salah bergaul, ya sudah sulit ketika kita mengembalikan bagaimana fitrah manusia berteman yang baik dengan dia tentram dengan adanya teman. Kembalikan Nabi Adam, Siti Hawa berteman sejak adanya zaman manusia sampai saat ini pun, sampai di akhirat pun, sampai kita kembali, teman yang baik itu akan bisa menjadi saksi di antara kita semua di sidang akhirat nanti, karena jejak digital kita akan muncul selama hidup di dunia 30 tahun, 50, ada yang 100, itu orang-orang sekitarnya menjadi saksi bahwa kita itu dikatakan orang baik atau tidak. Itu ketika kita meninggal, ketika disolati, pertanyaan imam pasti salah satunya adalah hadza janazah khair, orang menjawab baik. Jadi ketika 40 orang menyaksikan ini orang baik, insya Allah baik dan menjadi doakan. Ya, sampai itu tanda bagaimana kita perlu teman yang baik. Nah, teman yang baik dalam Islam itu bagaimana? Yaitu satu yang sangat ditekankan adalah pengaruh, yaitu dari lingkungan. Teman yang baik akan membawa ke arah yang baik. Teman yang tidak baik membawa ke yang baik. Kitab kuno ketika di pesantren-pesantren dulu diajarkan ketika masih di kitab Al-Ala itu, kalau ada teman yang baik itu ngikutin temannya. Tapi kalau ada teman yang jahat, yang enggak baik, nah itu harus didohono atau dijauhi, karena kalau enggak dijauhi akan berpengaruh. Nah, pengaruh lingkungan luar biasa, pengaruh teman. Situasi ini kita mendidik anak, mendidik keluarga kita harus bisa mengingatkan berteman harus karena Allah. Kalau bertemannya karena harta, hartanya habis, pasti enggak berteman. Kalau bertemannya karena cantik, sudah jelek, pasti kita menjauhinya. Kalau bertemannya karena hal-hal yang sifatnya fisik, ketika ada perubahan fisik kita tidak bisa bersama lagi dengan alasan yang kita buat supaya kita tidak bisa bersama. Para pendengar RRI Palangkaraya dimanapun berada, kaitannya dengan lingkungan ini sangat kuat. Kita sangat harus memperhatikan bagaimana anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, siapa temannya. Karena teman itu pasti rata-rata ngikutin temannya. Dukungan iman ini penting. Sebelum kita melepas anak kita bergaul dengan siapapun, dari rumah sudah dibekali bahwa berteman cari yang soleh, cari yang baik. Kalaupun dia berteman dengan orang yang kurang baik atau anak yang kurang baik, kalau kita sudah bekali iman, kita bekali kekuatan dari rumah, dia tidak terpengaruh. Tapi kalau dia belum ada pengetahuan agama, terus mentalitasnya belum siap, nah ketika dia berteman dengan orang yang enggak baik, dia akan mengikutinya. Makanya para pendengar, kita mengetahui penting banget, karena berteman itu minat dunia ilal akhirah. Ini sampai akhirat, tidak hanya sebatas di dunia saja. Nah, pertemanan di akhirat sampai hari kiamat nanti juga setiap orang dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Karena dalam sidang akhirat itu kan jelas nanti ditanya mulai
mulai lahir sampai meninggal, siapa orang-orang sekitarnya, siapa yang sudah dibaikinya. Setidaknya ketika kita dipanggil Allah itu tidak ada lagi musuh, tidak ada lagi orang yang kita sakiti, kita sudah memaaf dan minta maaf. Di HP dilihat berapa banyak orang yang sudah kita blokir. Nah, itu sudah menunjukkan khati'ur rahim atau memutus silaturahim. Nah, kecuali misalnya Pak, orangnya nipu dan sebagainya itu beda. Teman-teman kita sudah pernah akrab, pernah baik, nggak taunya marah-marahan, blokiran. Waduh, ini akhlak yang luar biasa, yang hidup di dunia sementara tapi bisa meninggalkan musuh. Wah, ini kan yang tidak nyaman. Nah, makanya niatnya lillahi ta'ala ketika kita berteman. Ciri-ciri teman yang baik itu bagaimana menurut Islam? Kita mengetahui semua bahwa akhul muslim alal muslim. Jadi tidak hanya sekedar teman, bahwa di dalam Islam konsepnya itu sesama muslim itu saudara. Jadi ketika bersaudara otomatis dia akan membantu. Memang tingkatannya kita tahu, ada teman biasa, ada teman baik, ada sahabat baik. Nah, tingkatannya kita di dalam sosial kita tahu, ada teman sekolah, ada teman kerja atau teman sejawat, dan juga ada teman yang apa istilahnya pergaulan lingkungan, ya sekedar kenal. Nah, tingkatan-tingkatan teman itu yang tahu hati kita. Puncaknya adalah ketika kita bisa menyebut bestie, sahabat sejati. Kalau enggak ketemu 2 hari aja. Nah, ini yang berubah di dalam pergaulan remaja, berteman sejati, bahkan sampai menikah jadi suami istri lah, itulah teman sejati atau bestinya. Suami atau istri itu ya jelas di dalam pergaulan pasti itu bestinya yang terbaik. Tapi sekarang kita mengetahui ujian rumah tangga meningkat dari teman hidup sampai bestie hidup, ini kan perlu penyesuaian dan perjuangan, perlu niat awal. Kelihatannya suami istri, tapi menjadi bestie kan sulit, tidak mudah, karena niat awalnya berumah tangga berkaitan dengan teman-teman yang sekitarnya, apa niatnya. Ciri-ciri teman yang baik dalam Al-Quran dan hadis meliputi yaitu mengingat kepada Allah. Kita berteman sama dia itu tambah iman apa enggak? Itu ciri-cirinya kalau dia baik. Tapi kalau dia mengarah ke maksiat, yang kita sebut molimo, temannya mabuk ikut mabuk, temannya zina rame-rame ikut zina, temannya madat narkoba ditawarin ikut, wah ini rusak semua. Makanya mengingat Allah ini kita tahu ketika kita punya teman, oh teman itu baik, itu di dalam catatan hati kita tuh tahu, oh ini teman-teman yang baik yang bisa bestian, dan ini enggak. Nah itu kita yang tahu. Yang kedua yaitu teman kelihatan dari lahiriah itu taat. Ya minimal punya teman kalau Islam tuh ya sholat 5 waktu, karena tandanya orang baik itu ya minimal sholatnya dulu. Kalau dia sholatnya udah diremehkan, ya untuk perbuatan yang lain juga kita ya kurang percaya, meskipun kita sebagai muslim tetap menganggapnya sebagai saudara. Nah kaitannya yaitu mengingat kita ketika berteman, ingat pada Allah, bisa menambah taat beribadah. Nah, jadi teman yang baik yaitu teman yang baik yang menasehati, teman yang mengelekkan atau apa itu, mengingatkan ya namanya, mengingatkan teman tuh ini enggak baik. Nah itu teman yang baik itu. Tapi kalau sudah membiarkan kita, otomatis itu dia senang melihat kita salah, itu senang, itu enggak teman itu. Nah, jadi mengingatkan yang baik yaitu dapat dipercaya. Ini yang sulit zaman akhir ini, mempunyai teman yang dapat dipercaya. Karena kita ketahui orang yang bisa menyakiti kita adalah orang-orang dekat kita. Bisa keluarga, bisa teman, bisa orang yang kita percaya tiba-tiba nggak bisa dipercaya lagi. Nah ini sangat perlu. Tapi ingat, selama masih bertemunya masih lillahi ta'ala, keikhlasan, tingkatannya sampai sahabat bestie itu kalau orangnya sakit nggak bilang pun kita terasa, karena bestian, hatinya bergetar itu, teman saya kemana nggak kelihatan. Makanya kita di dalam berimani Allah, Rasul,
Orang-orang tua yaitu itu wajib kita besti, orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita. Nah, 3 itu yang menjadi wasilah ketenangan di dalam pergaulan yang tentunya itu harus kita baiki, meskipun kadang orangnya belum baik, tapi kita niat baik. Insya Allah niat baik kita dan kekuatan kita untuk berbaik itu selalu bisa menggerakkan orang sekitar kita untuk bisa tulus dan baik. Dimulai dari kita sendiri. Yang selanjutnya ciri temannya baik adalah tidak matre, tidak gila dunia. Kita kalau masih remaja, SD, SMP, SMA ya biasa masih akrab. Tapi kalau sudah 30 tahun ke atas cari teman yang luar biasa mencari dunianya, pokoknya harta nomor 1, teman kadang dilupakan, bahkan dikhianati, bahkan dibohongi cuma gara-gara uang. Nah, ini yang paling bahaya. Orang punya musuh itu ada, mungkin punya orang, tapi jangan membohongi teman. Karena yang menengok kita sakit teman dan keluarga. Yang mengantarkan kita ke kuburan itu adalah teman-teman kita. Mereka nggak kenal tuh nggak akan ngantarin ngelayat kita. Tapi teman-teman kita, keluarga kita, bahkan yang sempat mendoakan. Kan kelihatan ketika kita meninggal, teman baik kita itu mulai selamatan 3 hari mau datang, 7 hari datang, bahkan sampai 1000 hari itu mau datang, karena ada di hatinya. Nah, tapi kalau orang yang tidak sejati bertemannya, lihat temannya meninggal ya sudah, nggak ada urusan. Nah, bahkan kalau teman baik itu dia bisa membaiki anak-anaknya, bapakmu itu baik, ibumu baik. Nah, jadi membuat sejarah bahwa kita orang baik itu akan dikenang di dunia dan di akhirat pun kita masih teman-teman kita. Dan teman yang baik adalah yang rendah hati. Sudah ini menjadi teman. Teman yang baik ini begini. Jadi para pendengar, orang teman yang baik itu candanya saja sudah berfaedah. Membuat kita senang, candanya saja membuat kita jadi nyaman. Hikmahnya ada. Nah, bercandanya enak dan tidak menyinggung dan juga sederhana dalam situasi apapun, meskipun sugih, meskipun kaya, dia dengan temannya itu tetap sederhana. Jadi tidak tiba-tiba pada rezeki mendadak langsung ditunjuk-tunjukkan temannya yang membuat temannya jadi minder. Nah, teman yang baik itu dia tidak pasti kesederhanaan yang dimunculkan, rendah hati, tidak sombong dan mengasihi temannya. Dan alhamdulillah kita mempunyai manfaat teman ini sungguh luar biasa. Dalam Islam ini manfaatnya memiliki teman yang baik ya, menurut ajaran Islam itu sangat dianjurkan dan diperintahkan, karena bisa mencopot iman kita kalau kita itu teman. Karena dari riwayat Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Dawud, itu teman itu bisa mengikuti agama temannya kalau kita tidak hati-hati memilih teman. Yaitu memiliki teman baik menguatkan iman, pasti. Jadi orang yang baik itu pasti mengajak kebaikan. Yaitu yang kedua, teman yang baik itu membawa syafaat, memberikan pertolongan baik di dunia maupun sampai akhirat. Meskipun tidak bisa menolong materi, teman itu dengan omongan yang baik, dengan istilahnya mendoakan minimal. Pernahkah kita dalam hidup kita pernah hadiah Fatihah? Ya Allah, temanku semoga sugih, semoga ke Mekah. Ya Allah, semoga temanku ini bahagia, Al-Fatihah. Nah, itu pernah enggak? Kalau teman sahabat sejati itu pasti pernah melakukannya, mendoakan teman secara khusus, sebut namanya, doakan dia bahagia, doakan dia terjamin dunia dan akhiratnya. Nah, ini salah satu manfaat kalau punya teman baik. Jadi minimal pernah didoakan temannya. Dan selanjutnya terhindar dari penyesalan. Tidak sampai kita itu berbuat jelek ataupun diajak kesesatan kalau punya teman yang baik. Nah, manfaatnya lagi, kehidupan kita bisa harmonis. Aturan kita tahu, syariat-syariat agama kita tahu. Tapi untuk menjalankan aturan dan syariat bersama supaya bisa dinikmati secara ikhlas itu adalah harmonis itu ada kesalahan dikit bisa dimaklumin,
ada kesalahan besar tuh nggak bisa dikecilkan. Jadi tidak membahas masalah-masalah terus dalam berteman. Jadi hal kecil dimaklumi supaya harmonis, tetap bisa menjadi bestie, tetap bisa menjadi sahabat. Nah, yang selanjutnya kehidupan harmonis ini penting baik di rumah tangga. Di rumah tangga ini kalau sudah nyalah-nyalahkan terus ya sulit untuk bisa rukun. Tapi kalau sudah bisa harmonis itu kesalahan kecil kadang itu menjadikan oh ini emang belum tahu. Oh ini memang perlu didoakan. Sudah tahu dilanggar terus. Ya kita mengambil sikap, kita doakan. Semoga tidak kejelekan-kejelekan di orang sekitar kita itu bisa berkurang. Kita hanya memponis selama ini, tapi jarang orang bisa mendoakan keluarga, mendoakan suami, istri, anak, teman dekat, bahkan teman jauh atau saudara jauh. Ya, para pendengar, RRI dimanapun berada, kekuatan kita di dalam memilih teman, manfaatnya kita sudah tahu jelas. Karena salah pergaulan, keluarga kita, anak-anak kita juga akan jauh dari rasa menikmati hidup. Yaitu yang pertama, carilah teman yang berakal sehat, yang pinter. Nah, kita akan ikut pinter. Teman yang nggak pinter pun akan menjadi pengingat kita. Dan juga yang kedua, memiliki akhlak terpuji, berperilaku soleh, dan tidak serakah. Melihat teman yang serakah ini kita akan mengikut, sangat berbahaya. Dan terakhir adalah carilah teman yang selalu berkata jujur dan mengingat perintah Allah. Yang tentunya ini membuat kita semuanya, teman yang baik itu rezeki yang besar. Karena rezeki itu jatah. Kalau kita punya jatah, rezeki itu jatah, bekerja itu ibadah. Jadi teman, sahabat, suami, istri, anak, harta, semua itu jatah yang diberikan kepada Allah. Tapi kita bekerjanya ibadah, karena ibadah kita harus sungguh-sungguh supaya untuk menstabilkan rezeki tadi. Ya, itu secara umum seperti itu. Baik, Masya Allah, Pak Ustadz luar biasa nih Pak Ustadz ya terkait hal tersebut. Soal pertemanan memang dalam Islam pun sudah dijelaskan begitu ya, bagaimana kita mencari teman yang baik, teman yang memiliki faedah saat bertemu dan lain sebagainya. Nah nih Pak Ustadz, kan yang sering terjadi di tengah pergaulan pertemanan begitu Pak Ustadz, mulai dari generasi muda, kemudian lingkungan sekolah, kemudian lingkungan kerja, bahkan lingkungan bertetangga pun pasti punya lingkungan pertemanan masing-masing begitu nih Pak Ustadz ya. Lalu bagaimana nih Pak Ustadz, misalnya kita berteman sudah sungguh baik kepada beliau gitu ya, kepada teman kita misalnya bertetangga kita baik, namun ternyata teman-teman ini dari seringnya pengalaman, dan saya juga mendapatkan banyak cerita melalui teman-teman bertetangga begitu nih Pak Ustadz, ada yang ternyata dia kalau bahasa anak-anak ini menusuk dari belakang begitu nih Pak Ustadz. Di depan kita tuh dia baik begitu Pak Ustadz, tapi di belakang dia melakukan atau membuat kabar burung yang ini ternyata tidak membuat kita sakit hati begitu Pak Ustadz misalnya ya. Apakah kita berhak untuk menjauhinya nih Pak Ustadz? Karena pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul kepada saya, lalu saya pun bingung ini menjawab seperti apa begitu Pak Ustadz ya. Dalam hidup bertetangga kan kita pun juga sebenarnya saling membutuhkan begitu ya, karena keluarga yang paling dekat ini adalah tetangga begitu Pak Ustadz ya. Selain di lingkungan kerja, selain di lingkungan sekolah, yang paling penting pun juga adalah hidup bertetangga nih Pak Ustadz, gimana? Ya, alhamdulillah kita jelek atau baik itu kita bersyukur untung masih punya teman. Coba kita nggak tinggal di hutan sendiri ya. Nah, berpikirnya selalu positif. Nah, jadi kita melihat, makanya saya di awal tadi saya sampaikan ada teman, ada teman biasa, ada teman dekat, ada sahabat, ada sahabat sejati, puncaknya bestie. Nah, kita sudah bisa memilah-memilih. Makanya kadang itu ya teman itu sebenarnya baik-baik aja di awal. Iya. Tidak ada masalah, tapi tiba-tiba salah satu teman itu dapat nikmat yang luar biasa, punya mobil langsung 4, sugih. Nah, teman yang baik tadi, yang kurang baik tadi muncul iri dengkinya. Nah, tiba-tiba ngomong, oh itu tuyulnya banyak, itu tetangga ini misalnya, itu dapat warisan. Nah, mau dapat tuyul, mau dapat warisan itu urusan pribadi sebenarnya. Kan ketika kita mendidik pribadi kita, kita hidup ini rata-rata banyak disetel orang. Kalau orang baik kita baru baik. Nah, ini yang ruwet ini. Kalau sudah punya akhlak yang baik, punya agama yang kuat, iman yang jos, itu kalau mau baik
nggak nunggu orang berbaik Baik dulu. dulu. Wow. Iya, jadi kalau mau baik aja, nggak usah. Kalau dia ngasih aku nggak ngasih. Wah, itu kan awam, standar minimal orang awam kan. Nah, jadi makanya pribadi kita, terutama orang kita, sekedar orang keluarga kita, orang sekitar kita diberi pengertian dulu. Kalau orang tadi misalnya sampai ngomong di belakang, itu kan sudah menyalahi kodrat dunia dan akhirat. Mulut itu diciptakan di depan, kenapa ngomong di belakang? Iya benar juga ya. Nah, kita tuh gitu sudah kodratnya Ya, okay. sudah menyalahi Ya, betul, secara lahiriahnya. Nah, jadi kesalahan-kesalahan itu ya kita ingatkan. Makanya levelnya kalau ketemu teman yang sudah dibaiki nggak bisa, ya menjaga jarak gitu aja. Itu yang terbaik. Kalau kita dekati malah ribut nanti. Satu bisa kelahi, karena yang bisa menyakiti kita itu ya orang dekat kita, bukan orang jauh. Jadi tingkatannya teman dekat, teman biasa, teman dekat, sahabat dekat. Baru puncaknya yang jadi bestie sahabat saya itu siapa sih? Wah, dari 1000 orang tuh hanya muncul 2 orang ternyata. Ya wis 2 itu yang bestimu. Oke. Jadi misalnya kalau terjadi pertengkaran di antara pertemanan ini, Pak Ustadz lebih baik dikonfirmasi kedua belah pihak begitu, Pak Ustadz ya. Agar tidak ada jadi miskomunikasi begitu ya. Jangan hanya percaya pada satu orang saja. Jika mendapatkan kabar jelek begitu ya, atau hal yang tidak mengenakan didapatkan hanya dari satu orang, alangkah baiknya dikonfirmasi dari 2 orang begitu, Pak Ustadz ya. Seperti tadi kalau mulut diciptakan di depan, sama halnya dengan telinga diberikan Allah 2 begitu ya. Yang satu untuk mendengarkan yang kanan, dan satu untuk mendengarkan yang kiri begitu, Pak Ustadz ya. Jadi alangkah baiknya mungkin pendengar kita jangan menyimpulkan hanya dari satu omongan orang saja ya kan, tapi harus dari kedua belah pihak agar benar seimbang yang mana, ibarat timbangan begitu, Pak Ustadz ya. Oke, baik Pak Ustadz, terakhir nih Pak Ustadz. Di topik kita hari ini memilih teman nih, apa yang ingin Pak Ustadz sampaikan begitu, Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah. Jadi pada intinya kita diciptakan Allah itu jelas Al-Quran menyebutnya bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya saling mengenal. Kita untung diciptakan berbeda entah berbeda agama, berbeda suku, berbeda, bahkan berbeda kelamin. Nah, itu menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan yang kita miliki itu sebenarnya nikmat dari Allah yang luar biasa. Islam mengajarkan la ikraha fiddin, tidak ada berpaksaan untuk beragama. Untuk memeluk agama itu tidak dipaksa, tapi ada kecenderungan keikhlasan, ketulusan dan ketenangan di sana. Nah, jadi kenapa Islam sebagai agama akhir zaman mengajarkan keselamatan, ketenangan, dan memahami kehidupan ini benar-benar harmonis. Bagaimana Rasulullah dari Mekah ke Madinah, di Madinah berbagai suku, agama, bangsa, tapi Madinah menjadi kota yang Madinatul Al-Munawwaroh ya di sana menyebutnya, yang bersinar, yang damai, yang adem. Nah, itu tentunya asal katanya dari bertemannya, bagaimana Nabi Adam harus nyari teman, nyari istri. Nah, dan berkembang sampai saat ini. Nah, tentunya berteman satu karena lillahi ta'ala. Itu wajib itu. Ikhlas dulu. Jadi nggak pamrih. Kita lihat ada teman kaya kita dekati, nggak taunya nggak dikasih apa-apa, kecewa. Ya, itu niatnya udah nggak pas. Ada yang ya cuma berumah tangga niatnya hanya cantik dulu, sudah elek ya nggak harmonis lagi. Itu padahal bestie kita istri itu, suami kita. Tapi kita untuk menyebut suami istri bestie kita itu kan kadang perlu perjuangan. Betul. Bestie di mana ya kira-kira? Sudah 30 tahun kok nggak harmonis. Nah, jadi hal-hal yang penting mantep lillahi ta'ala. Ketika kita sudah merasa ikhlas, belajar dipaksa ikhlas, hidup itu seneng. Wis pokoknya urip kuwi harus senang. Karena sifat senang itu sifatnya wali Allah. Kalau belum bisa senang dipaksa. Wis senang dengan siapapun, dengan apapun. Meskipun kadang teman kita jelek, ya kita berusaha senang. Ya Allah, alhamdulillah diberi teman jelek. Kita tahu. Wah, akhirnya di hidup ini ada jelek, ada baik, buat pelajaran. Masya Allah. Jadi kan tetap senang, dengan senang, akhirnya timbullah hati ini syukur. Kalau sudah syukur, alhamdulillah, matur nuwun ya Allah, otomatis nikmat kita ditambah. Masya Allah. Jadi kuncinya adalah walaupun orang bagaimana dengan kita tetap harus berpositif thinking aja begitu, Pak Ustadz ya. Jadi berteman pun jangan langsung dianggap bestie ya, pendengar, karena ketika kita mengenal orang lain seperti
tadi disampaikan Pak Ustadz bahwa berteman itu ada yang tingkatan paling bawah, sedang, sampai benar-benar yang dikatakan bestie begitu ya. Dan insya Allah kalau kita pun niatnya lillahi ta'ala tadi dalam pertemanan, insya Allah kita bisa saling menjadi teman yang menggiring pada kebaikan begitu ya, bukan hanya teman di dunia tapi juga teman di akhirat insya Allah begitu ya. Dan pendengar, semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz hari ini bisa menambah wawasan kita bagaimana kita memperdalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tentang akhirat tapi juga tentang dunia. Soal pertemanan pun juga bisa membawa kita mau kemana nih, mau ke surga atau mau ke neraka, ya kan Pak Ustadz? Boleh. Teman yang baik tentu pasti inginnya sedunia seakhirat, sedunia sesurga, ya kan? Dan pendengar, insya Allah kita akan ketemu lagi di program Mutiara Pagi selanjutnya dengan tema-tema yang menarik pastinya. Terima kasih Pak Ustadz untuk hari ini. Insya Allah ini akan menjadi manfaat besar bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja dalam pertemanan. Semoga hari ini menjadi ilmu baru bagaimana kita mengkondisikan diri kita dalam sebuah pertemanan. Sampai jumpa pendengar, saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.